Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia dan nikmatnya lah kita dapat berjumpa kembali para santri di pagi hari yang mudah-mudahan penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda besar kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kaifa halukum jami'an fi hadhihi al-fursah ayyuhat talabah? Hal antum khair? Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi ini insyaallah Ustaz akan menyampaikan berkaitan dengan 5B, 5 berani. Berani yang pertama, berani bercita-cita. Berani yang kedua, berani memulai. Berani yang ketiga, berani berproses. Berani yang keempat, berani berkorban. Dan berani yang kelima, berani mengevaluasi diri. Berkaitan dengan berani, Rasulullah SAW adalah manusia pemberani. Kenapa? Karena keberanian Rasulullah SAW yaitu bagian daripada akhlaknya yang mulia. Diriwayatkan Rasulullah SAW, para santri semuanya, bahwa Rasulullah SAW pergi ke lembah Idham untuk menemui siapa? Untuk menemui seorang pengembala namanya Rukanah. Siapa Rukanah tersebut? Rukanah adalah sosoknya tinggi besar, wajahnya bengis, dan dia pandai bergulat. Singkat cerita, Rasulullah SAW berhadapan dengan Rukanah di lembah Idham. Dan pada waktu itu Rukanah menantang atau mengajak Rasulullah SAW untuk bergulat. Kemudian Rasulullah SAW pun menanggapi ajakan daripada Rukanah. Kemudian singkat cerita, Rukanah dan Rasulullah bergulat. Kemudian Rasulullah menang atas izin Allah, atas pertolongan Allah. Sekali ayunan tangan, Rasulullah pun mengalahkan Rukanah. Kemudian Rukanah pun tidak terima sehingga terjadilah pergulatan kedua. Kemudian Rasulullah pun menanggapi dari ajakan Rukanah yang kedua. Kemudian tetap Rukanah pun kalah oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini kita bisa ambil hikmahnya para santri semuanya, bahwa keberanian Rasulullah SAW adalah bagian daripada akhlak Rasulullah SAW yang mulia. Berkaitan dengan tadi 5B, B yang pertama yaitu berani bercita-cita para santri. Jelas Allah dan Rasulnya menekankan kepada kita selaku umat muslim untuk mempunyai cita-cita. Bahkan orang besar pun, kemudian Sayyidina Umar berkata kepada para sahabatnya, bercita-citalah. Karena dengan cita-cita para santri semuanya kita dapat memiliki tujuan hidup, sehingga hidup kita bermakna para santri semuanya. Kemudian B yang kedua yaitu B, berani memulai. Jadi kita setelah memiliki cita-cita tentunya harus berani memulai. Sebagaimana Rasulullah SAW pun, para santri semuanya berani memulai ketika datang perintah Allah untuk berdakwah. Kemudian Rasulullah memulai untuk berdakwah baik secara sembunyi dan juga secara terang-terangan. Kemudian B yang ketiga, berani berproses. Tentunya setelah memulai kita harus berani berproses. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Di sini tentunya para santri sudah terjun dalam hal berproses, tentunya mencari ilmu di SMP DTBS Putra ini. Kemudian B yang keempat yaitu berani berkorban. Seperti yang diriwayatkan, para santri semuanya pernah dengar satu riwayat tentang sahabiah Rasulullah SAW yang bernama Ummu Umara. Beliau adalah sahabiah dari Rasulullah SAW yang pengorbanannya
sangat begitu besar bagi Rasulullah dan juga umat Islam. Membantu dan juga membantu para sahabat yang berperang di perang Uhud, juga Ummu Umarah ikut berperang sampai beliau syahidah. Kemudian berani yang kelima yaitu berani mengevaluasi diri. Para santri sekalian, dari berani yang pertama sampai dengan berani keempat, kemudian berani yang kelima mengevaluasi diri. Ini adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW para santri yang jarang dilakukan, yaitu muhasabah atau evaluasi diri. Tentunya kita selaku umat Islam, selaku santri Darut Tauhid harus muhasabah, mengevaluasi diri, apakah proses yang kita cita-citakan, kemudian tujuan yang kita hendak kita capai harus kita evaluasi, sehingga tujuan dan cita-cita yang nantinya para santri semua akan capai sesuai dengan harapan dan keinginan, tentunya sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Kurang lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya dari kekurangan Ustadz pribadi Ustadz. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.